Selamat malam, Sobat Aipas. Selamat datang di acara kita pada malam hari ini, yaitu Free Class Fast Track to Determine STEMI or Not STEMI. Bersama saya, Dr. Adela, yang akan menjadi moderator pada acara kita malam hari ini. Dan untuk sekitar 1 jam 30 menit ke depan, bersama saya sebagai moderator dan narasumbernya, yaitu Dr. Muhammad Rizky Valene Aifuka SPJP VH, kita akan membahas nih kira-kira cara cepat untuk menentukan ini STEMI atau bukan STEMI atau NSTEMI deh gitu ya, ataupun mungkin bentuk-bentuk EKG yang lain. Nah, jadi untuk 90 menit ke depan nanti silahkan kita seperti biasa nih kalau free class iPass nanti kan ada materi dulu, kemudian nanti ada sesi tanya jawab dan sesi tanya jawabnya boleh untuk digunakan seluas-luasnya nih. Kira-kira mungkin ada kasus apa yang pernah ditemui atau mungkin susah untuk membedakan satu jenis EKG dan EKG lainnya. Nah, sebelum itu saya izin tanya dulu nih sama peserta yang udah gabung. Ternyata udah banyak juga ya, udah 50 orang. Menurut Sobat EPA sekalian, menentukan STEMI atau NSTEMI atau EKG itu susah, mudah, atau susah-susah gampang nih? Boleh silakan. Sambil saya teruskan ya, nanti saya akan baca feedbacknya, silakan di chat di kolom Zoom nih. Oke. Sambil mungkin ada yang mau beropini nih tentang EKG, saya izin untuk melanjutkan membacakan profil singkat dari Dr. Muhammad Rizky Valeni Aifoka SPJP VH. Jadi beliau menempuh pendidikan pendokter dokter umumnya di FK Universitas Sriwijaya dan lulus pada tahun 2015 dengan IPK 3,68. Kemudian menjalani pendidikan SP1 Jantung dan Pembuluh Darah di FK Universitas Indonesia pada tahun 2019 dengan IPK 3,61, kemudian mengikuti pelatihan dan sertifikasi IVOCA Paivori Pusat Jakarta, dan sedang saat ini menjalani pendidikan S2 Magister Administrasi Rumah Sakit atau MARS di Universitas Respati Indonesia. Dan untuk riwayat pekerjaan nih kayaknya masih new semua ya, masih sekarang tuh masih aktif. Yang pertama jelas tergabung pada Perki Sumsel dan menjadi tim pengajar dan instruktur resmi Advanced Cardiac Life Support atau ACLS. Jadi free class yang kali ini tentunya nggak sembarangan nih, nggak kaleng-kaleng dong, karena instrukturnya aja itu yang ngasih materi gitu ya. Sedangkan kita kalau ACLS lihat instrukturnya udah takikardi duluan nih. Kemudian beliau juga menjadi staf KSM Kardiologi di RS Vertikal Kemenkes Dr. Muhammad Husin Palembang sampai sekarang, Dr. SPJP di RSI Ar-Rasyid Palembang dan menjadi Dr. SPJP di RSU Hermina Palembang. Mengenai jabatan dan organisasi, ini juga yang terbaru nih semuanya masih menjabat ya. Rupanya narasumber kita juga pejabat nih. Koordinator Dewan Penasehat dan Supervisor Klub EKG Sriwijaya dari tahun 2018. Sudah 7 tahun ya, OTW 6 tahun. Kemudian menjadi koordinator Konferensi Gabungan Layanan Bedah Jantung Terbuka RSMH Palembang. Menjadi koordinator pendidikan dan pengembangan profesi di Perki Sumsel dan menjadi anggota subunit pendidikan unit fungsional pendidikan UFP RSMH Palembang. Untuk pekerjaan yang lainnya, untuk penulisan karya tulis, penulis buku dan editor buku EKG dan kardiovaskular ada total 5 buku, juara Nasional ECG Championship INA HRS for Cardiology Resident pada tahun 2021 dan 2022, ex-kapten sepak bola, selain EKG jago sepak bola juga ya. Terus kemudian ada 5 buah jurnal dengan publikasi nasional dan internasional dan 2 kali beasiswa penelitian Grand Putih FKUI di periode 2022 hingga 2023 dan untuk tahun selanjutnya. Dan dari portofolionya dan CV-nya dari Dr. Rizky Velani SPJP, mungkin udah nggak sabar lagi ya mau materi ya. Jadi setelah materi nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi seperti biasa pertanyaan dapat diajukan melalui Q&A Pass dengan Oh, ternyata agak berbeda ya. Q&A iPass dengan cara masuk melalui Q&A iPass ppds.com. Kalau biasanya pakai Start Application, kita sekarang udah Q&A iPass ppds.com dengan memasukkan kode sebagai berikut 155527. Pertanyaannya diajukan dengan menuliskan nama underscore instansi rumah sakit atau tempat bekerja atau asal universitas, dan boleh juga langsung di-scan QR code di sebelah kanan layar Sobat EPA sekalian dan masukkan kodenya. Pertanyaan dapat diajukan baik selama narasumber memberikan materi ataupun pada sesi Q&A, ataupun misalnya waktu sesi Q&A lagi menjawab pertanyaan terus
mencetuskan pertanyaan baru tuh silakan boleh banget. Atau bagi yang takut lupa pertanyaan boleh langsung segera ditanyakan saja. Kalau misalnya nanti udah ada yang nanya itu boleh langsung di like aja ya. Nanti kita lihat. Kemudian untuk giveaway pada akhir acara akan ada sesi kuis. Jadi seperti biasa juga nih, udah materi dapat giveaway juga, dapat potongan harga sih biasanya ya. Menggunakan Kahoot berisikan soal-soal mengenai materi yang dibahas oleh tutor kardio IPAS hari ini. Dan untuk 3 pemenang kuis Kahoot akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp500.000 untuk pendaftaran IPAS term Januari dalam prodi apapun. Jadi walaupun di kelasnya STEMI atau non STEMI atau NSTEMI itu bisa banget untuk digunakan di kelas apapun. Jangan lupa screenshot bukti kemenangan Kahoot karena kalau nggak ada screenshot jadi potongan harganya tidak bisa diberikan. Kirimkan bukti screenshot pemenang ke Kahoot WhatsApp admin iPass di 081218440103. Boleh difoto, dicatat dulu siapa tahu menang. Kita nggak tahu ya rezeki masing-masing sobat iPass. Izin dok, selamat malam dok. Selamat malam, Dokter Wah, Adel. wah mantap ya dok, ternyata ketemu lagi kita. Jadi dokter Rizky ini udah sering banget ngisi untuk kardio di iPass dan beliau ini aktif dan secara subjektif saya sih enak ngajarinnya. Udah siap dok sekarang dok? Oke, let's go. Oke, let's go. Silakan dokter, 55 menit dari sekarang. Izin waktu dan tempat dipersilakan dokter. Oke, terima kasih banyak atas introduksinya, Dokter Adel. Jadi, sorry sebelumnya suara saya cukup jelas atau kekecilan? Kalau bisa sedikit ditambah lagi dokter. Oke, gimana caranya ya? Oke, deketin lagi berarti ya. Oke, ya. Jadi kita mulai ya. Mungkin saya akan coba dengan share slide dulu. Oke, ini apakah slide saya udah kelihatan? Sudah terlihat dok, izin cuman agak tertutup sedikit-sedikit abu-abu. Ya, ini Eh, kelihatan, Adel? ya, oke, bisa dok. Iya, oke, baik. Mungkin saya izin ya untuk mulai ya, Dokter Adel. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sejawat sekalian eh, yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada tim dari IPAS ya, terutama tim dari seksi pendidikannya, karena ini sebenarnya udah mungkin hitungan bertahun-tahun ya iPass ini seringkali berbagi ya untuk teman-teman yang mungkin nggak cuma peminatan kardiovaskular tapi juga terutama yang mau ngambil pendidikan lanjutan ya. Nah, jadi juga saya ucapkan terima kasih ya kepada Dr. Adel yang sudah mengintroduksi sebagai moderator. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Saya akan berusaha nggak menghabiskan waktu 55 menit, tapi mungkin kalau seandainya waktu saya mepet hampir 55 menit atau bahkan lebih mungkin kepada moderator Dr. Adel boleh bantu diingatkan saya ya. Siap dokter. Ya. Jadi ini adalah judulnya. Judulnya pada malam hari ini adalah Fast Track to Determine ya. STEMI or not STEMI. Oke. Saya izin offkan HP dulu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, baik. Jadi teman-teman sekalian kita akan mulai ya. Nah, judul pada malam hari ini adalah ini. Mungkin kalau kita membahas mengenai EKG, yang kita bilang STEM itu kayak momok ya. Ibaratnya, aduh, ada ST elevasi nih, STEM ini, ya. Tapi kenyataannya, nggak semua ST elevasi itu bermakna sebagai infark miokard, ya. Jadi nggak semua ST elevasi itu memiliki makna yang cuma satu. Jadi maknanya nggak single, dia banyak. Nanti akan saya bahas. Dan kebetulan ada banyak sekali diagnosa banding. Jadi tugas kita pada malam hari ini dari tim IPAS adalah membuat rekan-rekan sekalian itu lebih cepat memahami. Oh iya, dan mungkin secara prinsip harus tahu. Oh ternyata ST elevasi bukan cuma STEMI ya. Nah, oke. Saya
kasih introduksi terlebih dahulu. Nah, ini yang penting diingat oleh teman-teman sekalian. Jadi kapan sih kita bilang, ini hanya sedikit ya. Jadi kapan sih kita bilang bahwa gambaran di rekam jantung ya sadapan 12 sadapan itu diantaranya ada, oh misalnya ini kita curiga STEMI ya. Nah, jangan dulu lihat ke dalam slide ini, tapi dengerin kalimat saya bahwa yang namanya diagnosa dari ACS atau Acute Coronary Syndrome itu based on anamnesis. Jadi bagaimana Anda menegakkan itu adalah berdasarkan anamnesisnya. Jadi kalau Anda udah yakin OPQ-RST-nya tuh udah jelas, diagnosanya adalah ACS, maka otak kita berpikir EKG itu gunanya untuk menstratifikasi. Apakah dia STEMI atau bukan STEMI? Kalau bukan STEMI, dia tuh kita kenal sebagai NSTACS, NST-ACS. Dan itu terbagi lagi menjadi dua, UAP dan NSTEMI. Nah, yang mau kita tonjolkan adalah bagaimana kita tahu bahwa ini benar STEMI. Jelas, yang paling utama, EKG itu kita akan pandai kalau misalnya kita melihatnya udah banyak case ratusan, ribuan ya, case yang unik, case yang menjebak ya. Kalau melihat dari gambar ini, maka jelas bahwa morfologi yang kita yakini dari morfologi dulu ya, bahwa dia adalah ST elevasi milik infak miokard, itu bentuknya satu, convex, cembung ya. Lalu yang kedua, dia strike. Strike itu mulai dari mana, Dok? Patokannya dari junctional point atau J point. Nanti dia terserah lurusnya miring ke atas, dia lurus datar horizontal, atau dia lurus ke bawah miringnya. Jadi ada tiga ini kalau dia strike. Dan convex. Convex itu cembung. Bahkan jangan-jangan dia bentuknya itu seperti ini. Ya, seperti nisan. Ya. Nah, kebanyakan tapi kalau bentuknya nisan ini dia jangan-jangan vasospastik ya. Jangan-jangan itu adalah penyebabnya vasospasm. Bisa STEMI gara-gara vasospasm. Oke. Jadi perhatiin bentuknya. Lalu kiat kedua adalah apa? Maka kita mencari yang namanya evolusi, ya. Kita mencari evolusi. Jadi kita berpikir bahwa kalau kita yakin nih pasien STEMI, tanya OPK-RST-nya onsetnya udah jelas. Onset yang bikin dia datang ke IGD kita. Tanya, oh paling nyeri dadanya itu yang sampai keringat dingin ya, gejala simpatis, kehilang-hilang ya. OPK-RST-nya jelas ya, jadi dia bilang 3 jam. Dalam otak kita, berarti kalau Anda melakukan serial EKG, yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi adalah gelombang Ki patologisnya pasti makin nyata, makin dalam ya. Dan gelombang R itu makin hilang. Kenapa makin hilang? Karena gelombang R itu menggambarkan daya kontraktil. Maka kalau dia kelamaan, kalau misalnya kita biarkan pasiennya infark itu meluas. Nah, kalau dia udah meluas, maka dia nanti lama-lama sel itu nggak akan viable lagi. Loss of viability. Sehingga apa kuncinya? R-wave-nya tuh akan turun atau bahkan hilang sama sekali. Sehingga akan terbentuknya tuh seperti ini. Ya. Nah, ini namanya QS pattern. Kalau kita menemukan yang kayak gini, kita harus curiga. Jangan-jangan sudah loss of viability. Jadi ada yang namanya evolusi. Dia terbentuk kipatologis dan ST elevasinya tuh persisten. Bahkan dia bisa lebih tinggi lagi. Nah, nanti pas lewat fase akutnya 12-24 jam baru evolusi. Kipatologis makin dalam, airwave-nya makin hilang, dan ST elevasi mungkin perlahan turun. Nah, ya. Lalu yang ketiga apa lagi? Yang ketiga itu yang menguatkan itu adalah adanya reciprocal changes. Artinya reciprocal ini bukan, kalau contoh di sini ya, 2-3 AFF Anda sudah lihat ST elevasi ya. Bentuknya apa? Bentuknya di sini convex, cembung. Lalu kita melihat lagi yang namanya reciprocal changes. Jadi perubahan resiprok atau gambaran cermin itu bukan yang inferiornya bermakna infark, tapi yang di satu AVL atau zona lateralnya itu injury subendokardial. Enggak kayak gitu. Tapi ini adalah cerminan. Kenapa bisa kayak gitu? Filosofinya adalah bayangin jantung kita tuh kayak mangga. Kalau zona inferior itu adalah bagian dari ventricle kiri, bagian bawah ya kira-kira. Bawahnya tuh nggak bawah banget lurus gitu, tapi miring ya. Nah, miring. Kan karena dia miring, maka zona 2-3 AVF itu juga mewakili jantung
kita ya, yang bagian ventricle kiri bagian bawah, tapi dia agak kanan sedikit. Nah, sehingga kalau kita cerminin, yang mana cerminnya? Yaitu bagian kiri atas, samping atas, itu adalah satu AVL. Makanya satu AVL-nya itu ST depresi. Oke, pokoknya kalau kenanya stemnya di satu AVL, maka resiprokalnya di inferior. Begitupun sebaliknya. Makanya kalau ada pasien anterior extensive STEMI, kan kena juga zona sampingnya ya, lateralnya. Maka zona inferiornya akan ada reciprocal changes. Akan ada gambaran ST depresi. Nah, kalau gitu berarti dok yang anterior sama posterior? Iya, tentu bisa. Tapi biasanya kalau kita udah tahu misalnya anteroseptal ya, STEMI anteroseptal, kita nggak pernah melakukan pemeriksaan di posteriornya untuk mencari resiprokal ya. Jadi kalau dilakukan sah-sah aja, tapi cukup wasting time ya. Jadi lebih baik kita menghafalkan dengan dua prinsip ini tadi, ya, tahu morfologi dan tahu evolusinya. Oke, kecuali Anda melihat di zona posterior nanti curiga, oh di V1 sampai V4 kok R-nya tinggi, tapi ST depresi dan T-nya positif. Nah, itu baru curiga ya, dicerminin ya. Kalau dibalik posterior dia jadi anterior ya kan. Nah, ini kira-kira gambaran tipikal ya pada gambaran ST ACS. Jadi ST elevasi yang bagian dari ACS. Teman-teman sudah melihat ini. Kalau ini kan kita ambil di buku ajar FKUI ya. Nah, kalau secara umum, jadi teman-teman melihat gambaran yang tipikal itu nggak cuma pada EKG yang 12 sadapan aja, tapi juga di sadapan yang posterior dan juga ventrikel kanan. Nah, kalau di zona posterior itu V7 dan V9 bersama dengan V3R dan V4R untuk ventrikel kanan, dia ini cukup kalau teman-teman lihat lebih dari 0,5 mili aja. Oke. Jadi kalau misalnya udah naik sedikit aja setengah mili, berarti itu udah kita harus curiga. Lalu ada juga ini morfologi ya, morfologi pada LBBB misalnya ya. Nah, ini tadi yang sudah saya berikan introduksinya, tolong dihafalin zona-zonanya. Secara umum sih sama, mungkin ada beberapa buku yang beda ya, tapi bedanya tipis-tipis banget ya. Itu hanya di pemahaman aja, tapi secara umum zonanya kita kudu hafalin. V1, V2 itu septal, V3, V4 anterior, ya kalau digabung antara septal V1 sampai V4 ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau kita ngomongnya 2-3 AVF di sini, maka tembaklah lurus ke atas. Maka zona yang menjadi resiprokalnya adalah satu AVL. Oke, titik temunya ya. Makanya mereka saring memberikan efek cermin. Kayak gini contohnya ya. Ini ST elevasinya, zona dia transmural infarknya. Yang ini adalah gambaran resiproknya. Oke, nah sekarang kita lihat di depan sini. Ya, kita melihat dengan sangat jelas morfologinya. Ini onsetnya masih hangat banget. Tolong teman-teman segera klik ya, saya tunggu dalam 30 detik di kolom chat. ST elevasinya di lead mana aja. Mulai dari sekarang. Silakan. Oke. Oke, ya. Jadi teman-teman, terima kasih udah memberikan jawabannya via kolom chat. Jadi udah sangat jelas ya yang naik di sini ya. Teman-teman melihat, oh ternyata ini naiknya cukup tinggi ya. Sebenarnya kalau dilihat ekstremitas pakai teori konvensional aja, dilihat ekstremitas itu cukup 1 mili sebenarnya. Kalau dilihat prekordial kita kudu 2 mili. Nah ternyata teman-teman udah melihat yang naik banget itu adalah 2-3 AVF dan ternyata ada juga di yang lain yaitu V5 V6 ya. Jadi makanya udah tahu nih namanya, udah saya bocorin infralateral STEMI. Oke, bentuknya apa? Convex, cembung ya. Yang ini agak
strike horizontal malah. Nah, kalau yang ini masih ada lah ya, strike upsloping ya. Terus teman-teman bisa melihat ada yang namanya reciprocal changes ya. Jadi di lead atau sadapan yang opposite-nya ya, yang cerminannya. Oke. Nah, jangan lupa kalau melihat yang ini, gambar seperti ini, teman-teman lihat juga, oh di lead V1, V2, V3 agak mencurigakan ini ya. Nah, kenapa dia ST depresi? Apakah dia murni injury di daerah situ, ataukah dia merupakan cerminan? Ingat bahwa bentuk dari stem inferior itu ada 5 bentuk. Di antaranya adalah ada bagian yang kena posterior infarct, ada yang dia bersamaan dengan ini inferolateral, ada yang bersamaan juga dengan area infarct ventricle kanan. Belum lagi ditambah apa? Ada yang namanya total AV block dan lain-lain ya. Ada gangguan dari conduction block atau impuls juga ya. Oke. Terus kita lihat ini lagi, teman-teman. Ya. Itu saya udah kasih kuncinya, jelas banget gambarannya ya. Bentuknya itu convex di 23 AVF, resiprokalnya di 1 AVL. Oke. Tapi ingat, namanya baca EKG mulailah dari apa? Dari baca irama, underlying rhythm. Kita udah lihat di sini ada gelombang P yang lebih banyak daripada KRS-nya. Kalau dilihat dengan seksama, kayaknya PR intervalnya nggak ada ini ya. Dia nggak berhubungan, alias AV disosiasi. Namun kalau diukur, PP intervalnya dia sama, dan RR interval sama, dan KRS-nya sempit. Maka pasien ini adalah pasien dengan total AV block. Dan escape-nya dari mana? Irama penyelamatannya dari junctional. Ini sangat lumrah terjadi pada pasien-pasien inferior STEMI. Oke. Lalu, apa yang mau dikerjakan ini? Jadi biasain ya, sistematis. Kalau ketemu pasien dengan stem inferior, maka lakukan apa? Kata ISC, lakukan pemasangan EKG posterior dan ventricle kanan. Secepatnya lakukan reperfusi ya, karena apa? Pasien ini masuk ke ranah yang unstable ya. Nggak bisa, kalau bisa jangan dilakukan fibrinolitik, lakukan primary ya, primary PCI. Oke, tapi kalau nggak bisa juga ya nggak apa-apa. Nah, ada beberapa morfologi ya yang EKG-nya atipikal. Contohnya seperti apa? Bundle branch block, irama pacemaker, yang tadi ya. Jadi yang ini nih isolated posterior MI ini, misalnya teman-teman tuh melihat pasien ya datang ke IGD kita. Ini kok toksik banget ya klinisnya ya. Kalau dari rekam EKG kok kayak so-so, kayak ada di V1 V3-nya tuh kayak ada ST depresi tapi kayaknya dikit banget ya. Di serial ya juga sama aja ya. Nah, onset masih baru, masih 3-4 jam. Terus pasiennya nyerinya tuh nyeri banget ya. Nyeri banget, gak ada perbedaan tensi, tensi tinggi tapi nggak tinggi-tinggi banget. Kalian berasumsi bahwa, wah saya yakin ya ACS ya. Tapi kayaknya bukan deh kalau UAP, DDN STEMI, harusnya nggak separah ini klinisnya. Kenapa pasien sangat toksik ya, diaforesis banget, nyeri banget. Akhirnya dilakukan lah EKG posterior. Boleh. Anda bakal menemukan ya, amit-amit ya, case-nya jarang, tapi bisa, bukan berarti nggak bisa. Ini yang namanya isolated posterior STEMI. Lakukan aja. Kalau Anda ragu, kok klinisnya tuh kayak nyeri, nyeri dada berat banget, ya kerjain langsung ya. Isolated posterior STEMI. Nah, ada juga yang ini. Karena left main coronary artery occlusion atau LMCA occlusion dan atau multivessel disease nanti kita bahas ya. Nah, ada banyak gambaran EKG yang tricky sebenarnya. Ini STEMI bukan ya kira-kira ya? Ini STEMI tapi kayaknya bukan cuma ini deh. Nah, banyak sekali ya. Bahkan beberapa citasi itu menjelaskan rinci kayak ini ya. Misalnya lokasinya itu berkaitan sama sumbatan di diagonal 1 ya, bercabang dari LAD. Nah, yang udah mulai beken juga di sekitar 5 sampai 10 tahun terakhir ternyata orang udah banyak tahu apalagi di Indonesia ya tentang ini, The Winter, LMCA occlusion, syndrome Wellens ya. Oke, coba kita pelajarin satu persatu. Nah, teman-teman melihat di sini ya, di lead AVR. Lead AVR itu kan kita kenal global negativity. Semuanya negatif. P, KRST-nya itu negatif. Biasanya nggak pernah ada ST elevasi, tapi somehow di sini kita melihat ada ST elevasi. Ya, sebenarnya syaratnya mudah.
cukup lebih dari 1 mili aja. Jadi pendek aja kenaikannya. Ternyata di sini itu hampir mencapai 2 mili kenaikannya. Nah, kalau di sini kita lihat ada ST elevasi di AVR. Yang pertama-tama kita lakukan adalah mata kita keliling di EKG itu, 12 lead itu. Hitung ada berapa ST depresinya. Karena kalau dia menyentuh 6 biji, berarti itu sudah masuk ke ranah kita curigai ini, left main coronary artery occlusion dan atau multivessel disease 3VD atau proximal LAD occlusion. Dok, bisa nggak 2 dari 3? Bisa. Bisa nggak ketiganya? Bisa. Kita nggak tahu. Ya. Tiap orang beda faktor resikonya. Tiap orang tuh beda gennya. Ya. Nah, ada lagi clue yang menguatkan kita. Ini yakin ya aku kayaknya left main nih. Gimana? Lihat, ST elevasinya diikuti juga nggak di zona V1. Ya. Dan ternyata di V1 ada, tapi ternyata di AVR-nya tinggi banget ya ST elevasinya dibanding V1. Itu menguatkan. Oke, di mana left main itu di sini? Di pangkal dari ostium kiri. Ya, ostium koroner kiri. Jadi pangkal banget. Kalau left main-nya kesumbat, udah sampai distal tuh babas bingkas LAD sama LCX-nya. Oke, ini contoh. Teman-teman boleh lihat. Pasien Anda datang ya, perhatiin gambar EKG-nya ya. Wow, lihat satu. Lihat ini satu ini ya. AVR-nya, tinggi betul ya. Hampir 3 mili. Terus di V1, naik juga ya. Dikit banget tapi 1 mili ya. Dari J point, teman-teman tarik ya. 2 kotak kecil, 1 mili kira-kira naik. Keduanya naik, tapi AVR-nya lebih tinggi dibandingkan V1. Dan teman-teman hitung berapa ST depresinya. 1, 2, 3, 4. Ternyata V3 juga 5, 6, 7, 8 coy. Ya, jadi ada 8. Kalau ada 8 berarti lebih dari 6. Berarti dia sudah masuk ke ranah ini. Pasien kita ini datang dengan apa? ACS. Jadi mau enzimnya naik atau kagak, dia sudah masuk ke ranah very high risk. Kalau very high risk harus diapain? Harus dilakukan immediate invasive strategy, ya, immediate PCI. Oke. Sekarang berikutnya, morfologi aneh lainnya, ya. Ini bukan STEM ini, Dok. Iya, betul ya. Kalau mata kita ngelihat di sini, jujur, oke, bentar. Saya mungkin buka kolom chat, ya. Karena kalau ada yang bisa menjawab lengkap ini, sama temuannya lengkap di sini ya, saya kasih satu buku saya yang level advance. Silakan ketik di kolom chat, saya tunggu kira-kira dalam waktu 1 menit. Silakan. Jawabnya yang lengkap ya. Izin dok, maaf dok, dari Ya. EKG-nya ketutup kayak bar Iya ya. berabu-abu dok. Barchat ya. Sudah ntar Iya. terakhiran aja. Saya ngintip-ngintip malah kelihatan. Oke. Ya. Mungkin saya bocorin jawabannya nanti Dokter Adel kasih tahu saya ada yang betul apa enggak ntar ya. Oh iya siap dok, siap dok. Nah, iya. Oke. 30 detik lagi. Oke, time's up. Udah, saya tutup ya. Jadi, teman-teman ya, jawabannya itu jangan pakai tenaga dalam ya. Sebenarnya di sini udah ada jawabannya. Tuh, lihat di atas ini. Dia bilang apa? Iramanya sinus dengan AV block derajat 1. Ada bundle branch block ya. Nah, kita bilangin karena nggak begitu lebar ya, incomplete RBBB ya. Terus ada LAFB ya. Nih, teman-teman hitung. Yang paling enak di mana untuk mengukur PR intervalnya? Lihat nih, di V1 cukup jelas. Panjang betul, lebih dari 0,22 ya. Terus ada LAD, tapi morfologi di lead 2 itu defleksi S-nya lebih dalam. Jadi namanya LAFB. Dan ternyata ada incomplete RBBB. Nah, kita telah case-nya. Case-nya ini ternyata case the winter, the winter pattern, ya. Yang mana yang paling jelas winter pattern-nya? Kalau lihat di sini,
yang udah terbentuk V3 sampai V5. Sebenarnya V6 udah juga mulai ya. Nah, ternyata pasien ini kalau kita lihat dia tuh oklusinya di proksimal. Proksimal banget. Kalau di proksimal itu otomatis percabangan awal-awal dari septal branch sama diagonal branch-nya juga ikut ketutup. Makanya teman-teman akan ketemu ini. RWBB sama LAFB ketemu. Ya. Kalau ada 3 AV blok derajat 1, ada LAFB, ada ada complete incomplete RBBB, jadi namanya incomplete trivascular block ya, walaupun iramanya sinus. Disertai the winter pattern ya. Oke, itu jadi jawabannya ya. Ada yang betul nggak, Dokter Adel? Yang mendekati ada dok, tapi nggak lengkap. Ada yang ada The Winter, nggak ada RBBB sama LAFB-nya. Ada yang ada RBBB dan LAFB-nya, tapi nggak ada The Winter-nya. Gimana nih dok? Aduh, sayang sekali. Nggak mungkin bukunya saya bagi 2. Ya udah. Oke, nanti aja kalau gitu. Berarti belum ada yang beruntung ya. Tenang aja, masih banyak ini. Ya, masih banyak trigger quiznya. Kita lanjut ya. Oke, saya mau memperkenalkan pada teman-teman ya. Ternyata ada cikal bakal STEMI yang lebih nyata daripada hyperacute T waves. Itu namanya the winter pattern ya, atau the winter T wave, the winter sign ya. Jadi dia morfologinya itu gelombang T-nya itu lebar banget. Dia lebar, tapi teman-teman lihat patokannya ada ST depresi yang bentuknya upsloping ya. Nah, ST depresi upsloping disertai dengan hyperacute T waves. Dok, apa bedanya dengan titol hiperkalemi? Jadi bedanya kalau hiperkalemi itu tenting tipis ya. Kalau dia hyperacute T waves dia lebar, broad ya. Nah, kalau dia hyperacute T waves saja sebenarnya sudah kita berpikir itu sesuatu yang serius. Tapi ini adalah tanda yang khas bahwa ini proximal LAD occlusion. Jadi kalau ketemu case ini teman-teman jangan anggap remeh, serial lah dalam 15 sampai 30 menit langsung loading pasiennya ya dengan 2 antiplatelet, aktivasi cath lab aja. Karena kalau ketemu case seperti ini emergent harus. Jadi serupa primary PCI. Oke, anggap ini STEMI lah langsung ya. Contohnya ini nih ya. Kita anggap remeh nih misalnya. Oh, ini kayaknya. Ini ST depresi aja nih kayaknya. V3 sampai V6 ya. Tahu-tahu berubah dia jadi begini. Jadi anterior extensive STEMI yang nyata. Oke, pas dilihat buntung cuy ya. Total oklusi di proksimal LAD hilang buntung alirannya ya. Maka harus di primary ini kalau enggak pasiennya innalillahi ya. Oke. Nah, lalu berikutnya morfologi lanjutannya. Mungkin banyak yang kenal ini ya. Ini namanya adalah valence pattern. Nah, valence pattern itu ada 2 ya. Jadi kapan dia dibilang pattern, kapan dibilang sindrom? Sindrom itu kalau ada keluhan. Keluhannya adalah keluhan serupa ACS. Ya, pasiennya adalah pasien dengan ACS, tapi bisa EKG seperti ini ketemu ketika dia nyeri dadanya udah hilang. Ya, jadi ingat di badan kita tuh ada yang namanya autofibrinolitik. Jadi ketika terjadi proximal LAD occlusion ya yang nyata, tubuh kita tuh merespon juga untuk melakukan autofibrinolitik ya, intrinsic fibrinolitik. Jadi dia bakal pecah juga, tapi kita nggak tahu pecahnya seberapa persen. Alirannya udah ada, makanya pasien ini nggak total oklusi banget ya. Nah, kalau ketemu yang ini, teman-teman melihat nih, sebenarnya ini menuju pattern type B nih sebenarnya. Kenapa? Sudah mulai di lead V3 dan V4-nya itu udah mulai deep T wave inversion. Jadi dia terbagi 2. Kalau misalnya dia tipe 1 atau tipe A, itu bentuknya adalah T bifasik. Jadi dia sedikit agak elevasi, nggak khas, terus dia positif dan dia negatif. Nah, nanti dia kalau berdasarkan teori evolusinya, dia bakal makin dalam T-wave inversionnya ya, sampai lebih dari sama dengan 5 mili kedalamannya. Jadi apa yang harus dikerjain? Beda sama di winter pattern, Anda bisa bernafas sedikit untuk valence ini. Tapi ingat di diagnosa BPJS nggak ada. Di diagnosa pasti untuk di nomenklatur tertentu juga belum ada. Jadi kita tetap buatnya anggapan ini seperti NSTEAX sebenarnya kalau misalnya valence ini. Ya, tapi tetap berbahaya. Dia STEMI ekivalen ya. Nah, kalau yang tadi di winter itu beda.
Jadi dia cikal bakal STEMI. Jadi kalau case seperti ini, perlakuannya ini ya, urgent. Oke? Nah, kita bilang ya early PCI lah mungkin ya. Nah, tuh apa yang terjadi? Kita lihat, waduh ketat banget ini ya, subtotal oklusi bisa ini. Ya, cukup panjang dari osteal proksimal. Jadi kita harus berpikir bahwa case ini serius. Kalau ketemu gambar seperti tadi, jangan main-main ya. Harus lakukan serupa dengan kasus ACS, loading, dan rencanakan untuk tindakan early PCI ya. Oke, apa syaratnya? Kalau kita udah pernah ketemu di pasien ini, case begini, ya, dia pernah infak sebelumnya, maka valence itu gugur. Artinya kita tanyakan kepada dia di saat yang sama dulu tuh udah pernah pasang ring belum atau dilakukan sesuatu ya karena dia gugur valence itu baru dia ya. Oke, dan gejalanya tuh harus khas gejala ACS, bisa aja ketemu EKG-nya pas pasien sudah free chest pain ya. Terus nggak boleh ada key patologis. Jadi kalau misalnya udah key patologis berarti itu bukan valence, itu namanya adalah riwayat ya. Jadi dia sudah old myocardial infarction dengan riwayat evolusinya. Oke. Nah, nih saya mau kasih contoh case beberapa hari yang lalu. Enggak beberapa hari yang lalu si sorry ini kemarin ya pasien saya datang ke IGD, tensinya segini, diaforesis. Jadi chest pain-nya itu kasih infark sebenarnya. Tensinya tinggi banget 200 sampai 100. Jadi kita terpaksa cepat-cepat tuh langsung berapa kali masuk ISDN ya karena cukup ribet mempersiapkan NTG ya. Oke, saya minta kepada teman-teman di IGD untuk dilakukan serial ya secepatnya 15 sampai 30 menit. Tapi dilaporkan, oh sorry ini kayaknya ada yang kecoret. Mungkin bisa di, Bentar, saya hapus dulu ya. Ada yang kecoret sepertinya. Nah, oke. Jadi teman-teman lihat lagi depan sini ya. Nah, kita lihat dilaporkan dok pasiennya STEMI dok. Oke, pasien STEMI onsetnya masih baru. Pas saya lihat EKG-nya, enggak, ini bukan morfologi STEMI. Ya, kita harus yakin kenapa ini bukan morfologi STEMI. Dibilang udah lama. Ya, nyeri dadanya itu lumayan. Ya, yang khasnya tuh sekitar 4-5 jam. Kita lihat ini gambar EKG-nya. Kenapa saya yakin ini bukan STEMI? Waktunya udah cukup lama loh. Tapi di morfologinya ini ada melengkung, cekung seperti ini. Ya, cekung seperti ini. Oke. Lalu apa yang bikin saya nggak yakin? Nggak ada patologis, airwave-nya masih tinggi. Biar aman, ya, biar aman. Selalu ingat sekarang ini bahaya ya. Apalagi dokter itu menjadi eh, profesi yang kayaknya udah mulai diincar juga ya, disalahgunakan juga. Dia hati-hati sekali, nggak cuma dokter ya, nakes lah ya, hati-hati sekali. Jadi safety buat kita semua ya, saya pikir juga safety buat saya, lakukan serial. Kita lakukan serial, alhamdulillah nggak ada perubahan. Ya, oke. Kalau kita lihat di sini, R-wave-nya masih tinggi. Jadi saya rasa safe, tapi saya nggak akan memulangkan pasien, dan pasien ini harus dirawat di ruangan high care unit. Kenapa? Karena pasien ini dari klinis adalah pasien ACS. Ingat kata saya tadi, pasien ini adalah pasien ACS. Despite apapun EKG-nya. EKG bukan STEMI, ya udah berarti UAP, DDN, and STEMI. Ya, apalagi dia masuk ke fase serius nih. Harus segera turun intensinya berdasarkan target usia. Oke, saya rawat di ruangan HCU. Saya minta follow up EKG-nya pagi tadi. Bagaimana? Terapi udah template ya, udah kita berikan. Dan ternyata seperti ini, gengs. Ya, saya minta lapor. Ternyata pagi-pagi sekali tadi pasiennya dilaporkan begini. Oke, silakan ketik di kolom chat. Saya tunggu sampai 30 detik ke depan. Apa kesan dari klinisnya? Jadi pasien apa ini? Silakan ketik mulai dari sekarang. Oke, untuk yang jawab duluan dan benar, nanti dapat buku Basic ECG dari saya. Dokter Adel, jadi jawabannya adalah Wallens syndrome type type apa? Lihat bentuknya type B.
Ya. Oke. Ada yang benar? Ada dok. Atas Ada, nama siapa itu? Nabila Rosalina Putri. Jawabannya Wellens Syndrome Type B. Oke, very good. Jadi jangan lupa nanti boleh kontak kemana ya? Kontak kemana Dokter Nabil? Dokter Adel, Dokter Oh, nggak Nabilanya. apa-apa nanti ke admin iPass dan saya Japri juga habis ini. Oke, sip. Selamat Dokter Nabila. Jadi nanti akan saya kirimkan buku buatan saya ya, Basic ECG. Jawabannya benar sekali, yaitu adalah Wellens Syndrome Type B. Dan sampai sekarang saya jadi nge-follow up pasiennya. Udah diterima belum di triase? Ya, oke. Ini real life. Oke. Jadi kasusnya serius, maka saya harus segera merencanakan pada pasien ini untuk dilakukan tindakan yang paling nggak dirawat di rumah sakit yang lebih siap untuk ini ya, untuk peralatan ya, dan mungkin akan kita ajukan segera untuk early PCI. Mungkin Senin kali tetap ya. Oke. Nah, marilah kita kenalan dengan STEMI Mimics. Ya, teman-teman sekalian. Tadi udah ngeliat Framble secara, wah itu aja sudah ini ya, case-nya udah ngejelimet ya. Nah, sekarang kita jangan sampai kegocek ya oleh temuan dari ST elevasi. Enggak semua ST elevasi itu adalah milik MI. Jadi ini adalah mnemonics-nya. Elektrolit, LBBB, early repol, LVH, LV aneurysm, Brugada syndrome, pericarditis, hipotermia, dan vasospasm. Satu-satu kita kenalan ya. Elektrolit ini umum ya. Mungkin saya akan lewatin aja karena nanti teman-teman kalau mau belajar ini lebih oke, bisa mungkin di platform pembelajaran di Perki cabang masing-masing ya di daerahnya, atau bisa juga nanti Anda ikut kelas IPAS ya untuk mempelajari lebih lanjut, apalagi yang mau tes PPDS ya. Kita akan bahas juga ini di kelas untuk persiapan ya. Oke, itu ada yang gerak-gerak itu. Siapa yang gerak-gerak itu? Sorry, ada yang gerak-gerak. Ini saya hapus dulu ya coretannya ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi ada ST elevasi juga yang menyerupai ya, menyerupai seperti case STEMI ya. Kalau teman-teman lihat di sini, kita pasti bakal tertipu kan. Ini case-nya apa ya? Kok ada ST elevasinya? Kita takut banget ya. Jangan-jangan ini adalah morfologi dari STEMI. Wah, makanya kita mempelajari case by case. Pasiennya datang dengan apa nih? Nah, ternyata kita udah tahu datanya ada pasien dengan mual-mual muntah, usia muda ya. Ya, ini sitasinya dan ternyata kalinya 9,4. Oke. Kalau 9,4 hiperkalemi berarti ini gambar apa? Ini gambar dari sine wave, teman-teman. Ya. Ada juga clue-cluenya di beberapa lead ternyata belum berubah dia. Masih ada gambaran titol ya. Nah, jadi harus segera dilakukan koreksi cepet tuh langsung kalau bisa. Kalau bisa HD Cito. Kalau nggak bisa langsung masukkan GIG ya. Masukkan glukos ya, terus insulin dosis tinggi dan CA glukonas juga langsung 2 gram ya. Kalau nggak bisa ya pakai apa yang ada ya. Albuterol, terus furosemid ya, berikan kalitik ya, dan lain-lain. Oke, dan ternyata setelah dikoreksi belum normal banget sih, tapi lumayan jadi 5,7, ternyata hilang ST elevasi. Maka ini adalah gambaran. Gambaran apa? Ini gambaran dari hiperkalemi. Oke. Nah, terus case kedua adalah LBBB. Jadi pada gambaran LBBB, teman-teman tuh ngebayangin ya. LBBB itu berarti gerakan dari ventricle kirinya itu lebih terlambat dibandingkan ventricle kanannya. Jadi LBBB itu berarti ventricle kiri itu geraknya nanti dibandingkan ventricle kanan. Maka dari itu kalau repolarisasinya tidak bareng, maka teman-teman akan melihat hal yang lazim, yaitu gambaran repolarisasinya berbeda. Berarti yang ada KRS kompleks yang positif berarti ST segmennya akan depresi. Dan kebalikannya kalau dia KRS-nya itu negatif, maka ST segmennya akan seperti elevasi. Ya, berarti di daerah yang ada KRS positif seperti LBBB-nya ini, dia biasa akan ketemu ST depresi. Abaikan, dan ini dia pasti serupa elevasi tapi tidak bermakna. Kenapa? Gambarannya konveks. Masih ada R wave-nya. Ini pun juga masih ada. Namun ternyata kita ketemu di AVL, walah ada ST elevasi. Ya, padahal KRS kompleksnya positif.
Oke, dan ini kita harus jeli. Nah, kalau LBBB, biar kita nggak repot, kita harus melakukan ini ya. Nanti perhitungan dari Segarbosa-Smith. Oke. Nah, sorry, kayaknya Dokter Adel mungkin bisa di disable untuk peserta, kayaknya ada yang kecoret lagi nih. Ah ya, oke deh, siap. Iya, mungkin ngajak anak kali pesertanya kali ya. Oke, kita ini ya, kita lanjut ya teman-teman sekalian ya. Nah, nanti kita akan menghitung yang namanya Segarbosa-Smith. Kita lihat lagi contoh gambar berikut ini. Kalau ngelihat di sini, ini kan gambarannya LBBB ya, jelas ya. Ada aksentuasi di lid lateral, terutama V5, V6, 1 AVL. Nah, terus harusnya yang dia positif KRS-nya kan ST depresi harusnya kawannya. Dan kalau dia KRS-nya negatif, maka kawannya ST elevasi. Ternyata kita lihat ada di lid 3 VF di sini. Harusnya dia ST depresi, tapi dia naik sudah ST elevasi. Oke? Jadi kita harus jeli melihat satu persatu. Di lead V1 juga sepertinya nih agak naik, tapi kita nanti pakai kriteria Segarbosa-Smith. Ya. Nah, berdasarkan kesannya ini udah masuk yang namanya AMI in LBBB atau STEMI pada LBBB. Ya, bagaimana caranya? Kita pakai dulunya kita pakai Segarbosa kriteria. Ya, kita lupakan karena sekarang ini ya kita udah ada yang lebih baru lagi dari Segarbosa yaitu Segarbosa-Smith. Kalau Segarbosa aja dia specificity-nya tuh tinggi, tapi dia untuk ruling out-nya jelek ya karena sensitivity-nya rendah 36%. Namun tingkat akurasi itu meningkat dengan adanya pembaharuan dari modifikasi Smith ya. Jadi kalau modifikasi Smith kita menghitung perbandingan ya di zona yang QRS negatif, maka kita harus bandingkan berapa persen sih dengan ketinggian dari ST elevasinya. Kalau dia QRS positif, kita bandingin dengan berapa dalam ST depresinya. Oke? Kalau dia lebih dari 30%, maka dia masuk. Dan ternyata naik sensitivity sama specificity-nya. Specificity-nya menurun sedikit aja ya, tapi ini angka akurasi yang sangat baik ya. Sehingga kita lihat, bisa lihat 3 ini ya teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, diperbarui jadi seperti ini. Ya. Kalau nilainya udah 5, berarti udah masuk tuh. Kan minimal 3. Dan ternyata ada lagi yang baru, yang namanya Barcelona Algorithm. Dari Barcelona Algorithm sebenarnya dia serupa untuk level akurasinya, hampir serupa. Jadi Anda boleh pilih yang mana aja teman-teman sekalian. Tinggal menghitung berdasarkan algoritmanya. Kalau Barcelona ini agak sederhana dia. Misalnya di daerah ya, di daerah yang misalnya kayak KRS-nya itu negatif, lihat ST depresinya seberapa dalam ya. Misalnya kayak contoh di case ini, lihat di V5-nya teman-teman. Kalau kita zoom ternyata udah masuk. Nah, V5-nya kan ini negatif. Ternyata ST depresinya mencapai 1 mili. Berarti dia udah masuk. Oke. DD ketiga itu adalah early repol. Nah, early repol tuh banyak bentuknya. Ya, ada yang J-point-nya yang sudah naik, ada yang bentuknya seperti ini ya. Ada apa notching ya. Terus ada yang bentuknya slur. Lalu ada yang dia notchingnya tapi mulainya dari bawah ya. Nah, tanpa ada kenaikan. Jadi ini semua sebenarnya udah lama. Yang penting kita tahu bahwa ini kan menghitung ST elevasi itu kita hitungnya mulai 2 kotak kecil setelah J point. Oke, baru kita ukur berapa tinggi ST elevasinya. Nah, dengan kita mengetahui morfologi dari early repol, maka itu kita nggak akan kegocek nih kalau ada gambaran ST elevasi, kayaknya ST elevasi ya. Dari morfologi yang dijelasin Dokter Rizky tadi, nggak ada tuh kayaknya ya, bentuknya masih konkav ya. Nah, ternyata ketemu morfologi ini. Oh, ada notching-notching nih. Ya, ini jangan-jangan early repol. Dan kebetulan pasiennya juga bukan nyeri dada yang kas infark ya. Nah, lalu kalau early repol gimana sih bentuk ST elevasinya? Bentuknya konkav ya, kayak orang senyum, oke? Nah, lalu teman-teman juga kita melihat kira-kira di mana lokasi dari early repolnya. Kalau misalnya dia lokasinya di sisi lateral ya, dari precordial leads ya V5 V6, jadi kira-kira rekurensi VM-nya rendah.
Kalau di inferior moderate. Nah, tapi kalau misalnya di inferolateral nih, hampir semuanya, maka itu resiko untuk terjadi VF storm-nya tuh tinggi. Oke, sebenarnya situasinya nggak cuma satu, ada beberapa, cuma dikembalikan lagi di pasien itu ada keluhan apa enggak. Oke, seperti ini contohnya. Nah, bentuknya kan ST elevasinya konkav ya, seperti orang senyum. Tapi kita lihat bentuknya. Oh, ada gambaran notching G-wave. Ini adalah gambaran early repol. Oke. Lalu berikutnya LVH. Ya, LVH itu banyak kriteria sebenarnya, tapi saya paling suka pakai Peguero Lopresti. Saya mempelajari ini di tahun 2018 sampai 2019. Kriterianya termasuk yang novel. Kenapa sampai sekarang saya bilang novel? Karena nggak banyak orang yang tahu dan pakai. Jadi saya kira teman-teman kalau bisa pakailah kriteria yang terbaru dengan level akurasi yang tinggi ya. Citasinya pun dari 2017 dia, lumayan baru. Teman-teman tahu kriteria ini ya, Sokololiong. Sokololiong tuh sederhana, tapi dia nggak bisa dipakai. Untuk apa? Untuk anak muda ya. Kenapa sih hantarannya tuh sangat kenceng. Yang kedua orangnya kurus. Yang ketiga dia atlet. Jadi nggak bisa pakai cuma ini aja. Sokololiong itu level akurasi jauh sekali ya dibandingkan Pegorelo Presti. Cornell juga make. Ini kriteria ini Cornell ada yang Cornell biasa yang pakai Arrowwave di AVL, ada yang modified Cornell berdasarkan jenis kelamin. Ini juga sama level akurasinya masih di bawah Pegorelo Presti. Oke, ada pitfallsnya. Jadi, nah ini kalau teman-teman lihat satu persatu, masing-masing spesifitasnya tinggi. Ada yang pakai scoring juga Romhill Estes, tapi ternyata bagaimana? Ternyata yang seimbang hampir dan hampir bagus rata-rata yaitu Peguero Lopresti. Level akurasinya secara rata-rata jauh lebih baik, ya. Nah, jadi kita kan suka ketipu. Misal teman-teman ngelihat di lead V1 sampai V3 itu kok kayak ada ST elevasi, ya. Tapi ternyata dia nggak khas ST elevasinya karena ST elevasi itu adalah milik LVH. Jadi tergantung seberapa dalam gelombang S-nya, nanti dia akan melakukan repolarisasi kan. Nah, repolarisasi itu ditangkap, disesuaikan sama defleksi QRS-nya. Kalau defleksi QRS-nya kenceng, amplitudonya, pasti STT segmennya juga bakal kenceng. Bakal kelihatan seperti tinggi. Jadi seringkali orang terkecoh. Caranya gimana? Balikin lagi ke rules 3 tadi. Satu, morfologi ST elevasinya. Yang kedua, itu terbentuk kipatologis ya, atau evolusinya. Dan yang ketiga adalah ada resiprokal atau enggak. Nah, ini contoh LVH yang lain, LV strain. Yang ini kriteria Romhill Estes ya, selalu ada pitfallsnya. Oke, kalau Peguero Presti itu sederhana, sekalian aja ya, mumpung ini eh, kita ketemu sekarang. Jadi caranya hitunglah di V3 berapa dalam dari gelombang S-nya teman-teman ya. Terus kalau berikutnya ukurlah di V4 karena mereka ini zona transisi V3 V4 ini. Jadi diambillah di V4. Nah, setelah dapat di V4 berapa, teman-teman ngukur kenapa dok tadi S di V3 ya. Nah, eh sorry. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini kan ya, ini adalah S yang terdalam sebenarnya, bukan S di V3, sorry. Jadi S yang terdalam ditambah dengan S di V4 ya. Berapa totalnya? Kalau misalnya laki-laki dia itu 28. Oke. Kalau misalnya perempuan dia 23. Jadi kalau misalnya teman-teman hitung berapa S yang terdalam di lead prekordial, misalnya di lead ini V2, ternyata S di pesnya itu kira-kira berapa nih? Hmm, 4, hampir 4,5 ya. Tapi kalau dikaliin itu aja udah 22-an ya. 22, 23 lah. Dan ini ternyata ini hampir lebih dari 5 ya kira-kira. Berarti kalau misalnya kita, oh malah dia lebih presisi nih ya. Dia 26 ternyata dalamnya ini ya. 26 ditambah 7 ternyata dia hitung. 33 berarti udah masuk ya. Karena 28 laki-laki. Dan lebih bagus ini. Yang seringkali kita tergocek adalah ini. Dok, ini kayaknya ST elevasi nih di V2. Iya betul ST elevasi, tapi itu varian normal. Ya, bentuknya konkav, memang dia naik ST elevasi dari J pointnya kita tarik dua kotak kecil, memang mencapai 1 mili, tapi morfologi nggak jelas, ya, dia nggak jelas, maksudnya bentuknya konkav dan airwave-nya masih ada. Jadi bukan, oke? Ini salah ini bukan 20, tapi 23 ya, tipe. Oke, ini contoh ya teman-teman ya, lihat
ester dalamnya di mana? Oh, dengan sangat jelas kita bilang V2 ya, ini kira-kira ya. Terus di V4-nya berapa nih hitung ya? Kira-kira mungkin 13 lah. Berarti udah tegak ini. Ini ada LVH berdasarkan Peguero-Lopresti. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau kayak gini, kita pasti bingung nih, STEMI apa LVH nih? Jadi kalau ngelihat dari sini, kenapa ini bukan STEMI? Karena dia ada air wave-nya masih. Air wave-nya masih tinggi banget ya. Dan bentuk ST elevasinya juga yang enggak konveks banget ya. Dia masih sedikit konkav itu. Nah, oke. Jadi semakin sering kita melihat maka akan semakin biasa. Oke. Nah, kalau misalnya kita ragu, kita pakai kriteria Armstrong. Kita bagi kira-kira berapa ST segmen dibagi dengan S rasionya. Jadi kalau misalnya ST segmennya tinggi banget, kita bandingin sama rasio dari dalamnya S. Kalau dia lebih dari 25%, maka itu menguatkan STEMI. Kali ini kan enggak ya, jauh banget ya. Mungkin di bawah 10% kali ya. Iya benar ya, jauh banget ya. Jadi ini adalah LVH. Lalu berikutnya LV aneurysm. Nah, ini bekas STEMI nih. Ya, ini bekas STEMI, nggak mungkin terjadi aneurisma, ototnya itu dinding dinding ototnya itu diskinetik berat, dia kayak ballooning ya. Itu pasti sudah nggak ada supply lagi ke situ. Itu semua sel mati. Kalau terbentuk aneurisma itu menggembung kayak balon, dia bekas STEMI. Tapi kita bingung, ini case-nya STEMI baru apa enggak? Gimana cara membedakannya? Oh sorry, gimana cara membedakannya? Jadi ngelihat ini, teman-teman sudah sulit sekali melihat yang namanya gelombang R di sini. Ini udah nggak ada nih case pattern nih V1 dan V3 dan ada gambaran evolusi. Ada bentuk ST elevasi ya persisten ya, bentuknya malah cembung nih ya, convex, dan ada ada T inverted. Oke. Nah, terus bagaimana cara membedakannya antara STEMI dengan LV aneurysm? Jadi ini kalau misal aneurysm itu nggak cuma di ventricle kiri ya, eh, di ventricle kiri itu kan luas ya, ada bagian apical ya, ada bagian zona lateral. Oke, dia bisa juga di sisi lateralnya. Nah, teman-teman melihatnya pakai ini. Kalau misal dia STEMI, kita melihat hal-hal ini nih. Bandingin nama pasien pada saat kontrol misalnya, atau misalnya kita lakukan serial ya. Ternyata dilakukan serial persis sama. Sedangkan kalau STEMI itu ada perubahan, ada evolusi. Nah, lalu untuk membagi kira-kira ya, kita kudu yakin nih. Ini STEMI nih, ini LV aneurysm. Jadi kita bisa pakai ini. Jadi kita ukur kira-kira ya untuk tinggi dari T wave-nya dibagi dengan rasio KRS, amplitudonya tadi. Berapa? Kalau misalnya dia kurang dari 0,36 berarti dia LV aneurysm. Tapi kalau dia tinggi masih T wave-nya ya. Terus dibagi dengan KRS, kalau misalnya dia tinggi berarti dia favors STEMI. STEMI-nya STEMI anterior. Oke. Ini gambarannya ballooning seperti ini. Nah, lalu juga seringkali nih. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Saya mengerti sekali bahwa tidak semua dokter itu pengen ya jadi SPJP, jadi ahli jantung ya teman-teman. Dan itu adalah sesuatu yang lazim kalau menurut saya. Jadi akan ada miss di lapangan. Mungkin pasien-pasien seperti ini akan secara nggak terniat ya, nggak niat sebenarnya dokternya, tapi ternyata karena takut itu STEMI, ya udah kita loading gitu. Padahal itu case-nya bukan STEMI, yaitu ini sindroma Brugada ya. Gambarannya seperti apa? Nih, dari morfologi yang paling kecil aja, yang tipe 3 itu juga seperti agak naik dia. Jadi bedanya seperti apa? Ya. Kalau misalnya kita bagi, nih sorry, tipe 1 itu bentuknya adalah seperti ini ya. Sebenarnya yang bagus lagi itu di V1. Nah, di V2 pun bisa dia sebagai kawan dari V1 kalau V1 tidak meyakinkan. Gambaran di V1 itu dia memang ada ST elevasinya, tapi didahului apa? Dia didahului oleh gambaran incomplete RBBB. Lalu sebelum dia turun, dia ST elevasi melengkung, cuff, ya, dan diakhiri dengan T inversion. Bentuknya bagus banget. Ini yang namanya adalah beta angle, ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ukur beta angle-nya di sini ya, dia lebih dari 50% ya, 50 derajat,
mencapai lebih sama dengan 50 derajat ya, itu membantu kita untuk menegakkan bahwa oh yakin nih ini Brugada nih type 1 ya. Terus yang ini bentuknya saddleback ya, kayak pelana kuda, tapi tingginya itu elevasinya 2 mili harus. Sedangkan kalau yang ini dia kurang dari 2 mili tingginya. Ini pun ST elevasi dan nggak jarang case-nya ini kita keliru. Ya. Contoh seperti ini. Kalau kita melihat seperti ini kan gambarannya ya. Nah, seringkali kita keliru. Waduh, ini kayaknya STEMI nih ya. Gambarnya seperti ini. Padahal ini lebih cocok sebagai Brugada pattern type 3 ini sebenarnya. Maka di pasien seperti ini hati-hati. Tanya dulu klinisnya, apa klinisnya? Misalnya dia bilang, berdebar hebat kayak mau pingsan. Ya mungkin itu lagi VT-nya ya. Atau dia bilang sampai, iya saya tuh sempat kejang ya sebenarnya ya. Dirawat berapa hari lalu sempat kejang dok ya. Atau dia diantar sama keluarganya, nih pasien nih sempat kejang sinkop ya. Terus nggak sadar lama ya. Mungkin itu dia kena VT-nya gara-gara Brugada. Dan ternyata pas datang gambaran EKG seperti ini. Seringkali kita keliru. Oh, ini kayaknya nih STEMI nih, ya udah di loading. Nah, padahal ini adalah Brugada pattern ya. Type berapa? Type 3. Nah, kalau misalnya ada klinis berarti namanya sindrom. Oke. Bedanya kalau Brugada type 1 itu dia adalah diagnostik, sedangkan 2 sama 3 itu prognostik, sehingga harus dilakukan ini Brugada provocation test. Jadi harus dibuktikan dia bukan apa namanya, dia bukan Brugada ya. Dan kita harus meyakinkan dia tuh kalau kita buka ya, kita uncover, kita buktikan dia bukan tipe 1. Karena kalau tipe 1 ya ujung-ujungnya juga kita harus implantasi ICD untuk mencegah ya, primary prevention atau secondary prevention. Oke. Ini seperti ini morfologinya. Nah, kalau misalnya dia tipe 1 seperti ini. Oke. Nggak ada salahnya sebelum kita lakukan Brugada provocation test, kita lakukan dulu yang namanya apa? Kita lakukan EKG ulang, naikkan 1 dan 2 ICS. Nah, naik 1 selaiga dan 2 selaiga, dia akan kelihatan. Oke, ini contohnya nih. Gambar yang bagus banget untuk gambaran dari Brugada pattern type 1 ya. Jadi beta angle-nya luas banget ini ya. Oke, seringkali tertipu kan ya. Nah, lalu berikutnya pericarditis. Nah, ini nggak jarang nih case yang ketipu. Padahal kalau kita menegakkan pericarditis itu memang ada salah satu keluhannya adalah nyeri dada sebenarnya pada pasiennya. Tapi nyeri dadanya itu gambarannya pleuritik, ya nggak khas, nggak seperti pada pasien ACS. Nah, kalau misalnya kayak gitu ya kita harus nanya baik-baik, kira-kira ada nggak disertai yang lain? Misalnya ada gejala simpatis nggak? Enggak. Nyeri dadanya itu ya seperti ditusuk-tusuk atau localize ya, di mana gitu dia bilang ya, dada kiri bagian mana, nggak ada penjalanan, nggak ada diaforesis, ya lebih arah pleuritik, oke, dan kita melihat modalitas yang lain. Jadi kita lihat apa syaratnya, harus minimal 2 dari 4. Ya. Lalu kita dengar ada pericardial rupture atau enggak, terus ada gambaran ST elevasi yang seperti tadi, yang seperti ini contohnya. Nanti kita lihat lagi setelah ini ya. Dan ada efusi perikard, berarti dari echo. Nah, 2 dari 4 aja berarti sudah masuk kriteria pericarditis. Oke, contohnya seperti ini. Nah, hati-hati di lapangan seringkali kita ketipu. Kata dokter Rizky kan ngeliat morfologi tuh, wah ini kayaknya konkav. Tapi aku nggak yakin ya, nggak yakin ini. Cobalah, aduh di V4 sampai V6-nya pun ST elevasi. Ingat balik lagi ke prinsipnya, yang satu bentuknya konkav, yang kedua nggak ada sama sekali di sini terbentuk key patologis yang jelas. R-nya masih tinggi semua, jadi viability, contractility semua masih bagus. Oke, berikutnya yang kita lakukan apa? Resiprok nggak ada di sini sama sekali. Nggak ada beneran, kayaknya ini bukan STEMI. Berarti kita harus cari yang bukan STEMI. Apa? Teman-teman lihat ya, mungkin saya akan zoom sedikit, perhatiin dengan seksama. Kita lihat kira-kira contohnya 2 lead aja ya, 2 sampai 3 lah. Lihat ini, lead yang ada ST elevasinya. Teman-teman akan melihat ada yang namanya PR depresi ya. Setiap ada ST elevasi yang begini, dia dikawani oleh oleh ini PR depresi. Oke. PR depresi dia turun. Lalu berikutnya, di lead AVR dia akan kebalikannya. Dia akan seperti ST depresi tapi PR-nya elevasi. Oke.
Nah, di beberapa lagi tanda ada yang namanya spodic sign, yaitu STS ininya kalau kita lihat dari sini spodic sign ya, contoh gambarnya yang ini nih yang bagus. Nah, ini. Oke, teman-teman harusnya ngeliat dia baseline-nya lurus seperti ini. Tapi kalau dari sini kita lihat TP segmennya di akhir T dan pangkal P, dia tuh ada downsloping ya, turun. Nah, curam ke bawah kayak gitu nanti balik lagi miring-miring ke bawah ya. Terus spodic sign namanya. Oke, ini juga menjadi contoh ya PR elevasinya jelas, ST depresi di AVR dan lokasi yang ada ST elevasi dia ada PR depresi. Nah, ini terakhir. Terakhir ini adalah Osborne G waves ya, hypothermia, tapi biasanya tuh yang suhunya tuh rendah banget ya, di bawah 32 derajat Celcius. Oke, dia bisa terbentuk seperti ini. Ada Osborne G wave ya, sehingga kita, aduh elevasi bukannya dia kalau hipotermia berat tuh makin tinggi tuh G wavesnya. Ini seperti ini. Ya. Nah, bahkan di beberapa case kita terkecoh nih, karena case-nya juga disertai lain-lain ya, kita prolong, terus ada taki atau bradia, maka makin ragu. Kita anggap ini STEMI, padahal ini bukan. Yang manakah STT segmen? Yang ini nih, kalau kita lihat. Ya, ini. Dia nggak naik, enggak. ST segmennya nggak naik. Ini milik J-point sebenarnya. Karena pasien hipotermia berat, maka dia makin prominent. Oke, ini juga contoh. Padahal Anda udah bisa melihat ya, kita semua bisa melihat di sini. Ya, boleh Anda DD dengan early repol boleh, tapi sesuai klinis pasien. Oh, ternyata pasien hipotermia berat, dok. Sempat tenggelam pasiennya ya, kedinginan berat pasiennya. Atau misalnya dia dari mana misalnya habis dari perjalanan mendaki gunung yang tinggi yang ini banget ya, suhunya tuh ekstrim ya. Pokoknya gitu-gitulah pasien hipotermi. Cocokin nama klinis ya. Ternyata gambarnya seperti ini. ST segmennya biasa aja ya. Nah, ini yang terakhir ya, yaitu vasospasm. Ya, jadi kalau vasospasm itu lihat gambar yang paling bawah ini. Dia beda. Mungkin nggak ada sama sekali gambaran dari plak aterosklerotiknya. Nggak ada gambaran seperti ini. Tapi dia ngerenyit ya vasokonstriksi. Kayak gini, vasospasm. Gara-gara apa? Banyak hal ya. Jadi dia terjadi spasm sehingga pembuluh darah itu menyempit dan flow koronernya terganggu. Nah, bisa karena apa? Pasiennya bisa gara-gara perubahan ekstrim suhu dari dingin banget, akhirnya dia dari panas banget ke daerah yang dingin ya. Contoh misalnya atlet habis olahraga dia ke kamar mandi, mandi air panas ya, panas banget. Dia lupa AC di kamarnya tuh dingin banget, dia setel belasan. Dia keluar dari kamar mandi kolaps. Ya, itu bisa terjadi. Ya. Nih contoh seperti gambar ini ya teman-teman, gambaran seperti Nissan ya. Nah, gambaran seperti ini kita harus curiga. Gambarnya khas nih di inferior. Berarti ini vasospasmnya di zona inferior. Oke. Nih, setelah kita lakukan ini, kita berikan isosorbit mononitrat IV, maka resolusi semua dia jadi. Oke. Mungkin itu yang bisa saya share kepada teman-teman sekalian pada malam hari ini. Dari sekian banyak tadi, mudah-mudahan banyak yang nyangkut ya teman-teman sekalian. Saya balikin ke moderator. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih dokter. Sangat bermanfaat ya dok. Awalnya saya masih bisa ngikutin. Mudah-mudahan sobat-sobat EPS yang lain masih bisa ngikutin sampai akhir ya. Karena kayaknya muka saya kutu gitu bunganya dok. Oke, terima kasih banyak dok. Mudah-mudahan bisa banyak dimengerti dan ternyata banyak kriteria-kriteria yang mungkin sedikit berbeda pada saat dulu kita masih sekolah gitu ya, masih koas dan ternyata ada yang lebih spesifik dan sensitif. Oke, kalau gitu saya izin lanjut ke sesi pertanyaannya, Dok. Boleh, silakan. Oke, silakan sebentar saya. Jadi, bagi yang mungkin sempat lupa nih, bagaimana cara mengajukan pertanyaan, boleh dicek. Jadi, kita akan mengajukan pertanyaan melalui link yang mungkin sudah ada di Sobat Repa sekalian. Itu ada di kolom chat. Jadi, untuk sesi pertanyaan adalah sekarang saatnya untuk sesi Q&A. Bisa mengajukan pertanyaan dari
Q&A iPass dengan cara masuk ke qna.ipassppds.com atau di chat Zoom-nya boleh langsung diklik aja karena tadi saya udah coba langsung ke redirect ke tempat kita bertanya, boleh menuliskan pertanyaan dengan mengajukan nama underscore instansi rumah sakit atau tempat bekerja atau asal universitas. Dan kalau misalnya udah ada pertanyaan yang mewakili, boleh segera di likes aja. Oke, udah nanya-nanya silakan ketik-ketik dulu. Saya akan beri kesempatan untuk bertanya dulu. Dan sambil mengirim pertanyaan, saatnya saya untuk memperkenalkan iPass dulu. With iPass, we can pass. Jadi mungkin ya saya skip lah ya. Kalau misalnya udah di sini ya mungkin ada beberapa yang tertarik ke arah jantung. Mungkin ada yang mau memperdalam ilmunya di emergency supaya bisa menolong pasien-pasien yang mungkin dengan klinis ACS tadi ya. Tapi ternyata gambaran EKG-nya mungkin apa STEMI, apa bukan, apa yang lain gitu ya. Nah, ini saya izin memperkenalkan soal iPass. Jadi, saat ini untuk menjadi dokter spesialis itu memang udah banyak banget ya universitas yang membuka prodi PPDS yang di layar Sobat iPass kalian tuh mungkin tidak semuanya dan jelas tidak semuanya dan sudah ada beberapa yang membuka prodi baru dan tidak harus lewat university base juga, ternyata ada hospital base dan untuk saat ini. Dan menurut mereka jadi PPDS itu 50% effort dan 50%-nya adalah keberuntungan atau luck. Tapi kalau menurut Sobat Epas gimana? Kalau menurut saya sih kalau bisa effortnya dinaikin ya. Karena luck itu bukan sesuatu yang bisa kita prediksi, oh kayaknya besok gue bakal beruntung deh. Nah itu nggak kayak gitu sistem kerjanya menurut saya ya. Jadi itu bukan suatu pegangan yang bukan suatu pegangan yang bisa kita pegang gitu ya. Sehingga bukan patokan kita. Jadi memang harus ya mau nggak mau ya sih harus persiapan gitu ya. Dan ini selaras dengan perkataannya orang bijak, yaitu Bung Hergo, overcome hard luck is hard work ya. Jadi kesimpulannya ya mau nggak mau ya belajar gitu ya. Jadi disinilah peran IPAS hadir untuk membantu sejawat sebagai lembaga bimbingan ujian PPDS pertama di Indonesia. Untuk program studi saat ini kita sudah membuka 29 ya. Yang terakhir itu ada mikrobiologi klinik. Jadi insya Allah mudah-mudahan program studinya sudah mewakili dari apa yang ada di Indonesia dan mungkin juga bisa membantu untuk sobat Epas yang ternyata tiba-tiba pengennya, oh kita coba ke kedokteran nuklir deh, kita coba ke kedokteran olahraga gitu ya, dan mungkin akan membantu juga dari sisi materi dan persiapan untuk ujiannya. Jadi izin untuk untuk paket lengkap yang tersedia di iPass itu ada pembahasan soal dan materi terupdate, kemudian tips dan trik wawancara dan kapita selekta, kemudian tryout materi, ada pre-test dan post-test, dan juga ada bimbingan TOEFL, tryout TOEFL dan prediction testnya. Jadi yang bagian TOEFL-nya jangan sampai ketinggalan nih, jangan sampai kendor gitu ya. Kemudian ada bimbingan TPA dan tryout-nya, bimbingan MMPI, Journal Appraisal dan pembuatan KTI, Skill Labs dan OSCE Masterclass, dan untuk prodi tertentu akan ada gratis surgical kit, free unlimited OSCE video access, free ebook depository access, dan khusus IPD akan ada interactive case discussion, dan tentunya bagi Sobat EPAS yang sudah mengikuti kelas reguler itu dapat mengikuti alumni kelas yang diselenggarakan oleh IPAS. Untuk tim pengajarnya mungkin ada yang ini baru free class pertama, mungkin ada yang sudah sering ikut free classnya IPAS. Jadi yang menjadi narasumber itu untuk free class itu adalah pengajar kita. Jadi IPAS itu memilih pengajar yang paling kompeten di bidangnya. Jadi kalau dulu mungkin awal-awal berdiri itu masih ada yang PPDS, tapi yang sekarang itu rata-rata pengajarnya sudah spesialis karena dulunya PPDS sekarang udah lulus nih. Jadi mereka ini adalah pengajar-pengajar yang berpengalaman dan membantu meluluskan ratusan teman sejawat untuk masuk PPDS di perguruan tinggi impiannya. Membantunya ya dengan cara persiapan. Dan untuk jenis kelasnya itu ada dua. Yang pertama kelas reguler dan kelas private, di mana kelas reguler ini software Epas akan dikelompokkan di satu prodi yang sama, misalnya tertariknya di jantung pembuluh darah nih. Nah, jadi akan sesama pemilih kelas jantung dan pembuluh darah itu akan dijadikan satu kelas dengan jumlah seat yang terbatas dan dikelompokkan tadi ya sesuai program studinya. Dan di situ akan ada jadwal belajarnya. Jadi nggak yang rame-rame numpuk gitu karena kadang-kadang beda orang tuh beda kenyamanan belajarnya ya. Mungkin ada yang kalau lebih sedikit orangnya in a small group gitu, jadi
mereka akan lebih fokus, akan lebih enak buat bertanya ataupun diskusi gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu pilihan di mana mungkin bisa bergabung dengan kelas yang sama peminatannya dengan jumlah seat yang terbatas. Kemudian jenis kelas yang kedua adalah kelas private. Jadi kelas private ini pembelajarannya adalah one on one, jadi jumlah seatnya hanya satu orang untuk satu tutor untuk satu orang ya. Dan waktu pembelajarannya lebih fleksibel, jadi bisa disesuaikan dengan keinginan klien. Jadi misalnya mungkin Sobat Aipas itu artis atau dokter jaga yang ngesot dari satu IGD ke IGD lain gitu ya, atau sering ikut kemana gitu ya, atau ada acara yang nggak bisa diprediksi. Nah, itu kelas private mungkin bisa jadi salah satu pilihan. Jadi kelasnya ngikutin jadwal dari Sobat Aipas kalian. Ini untuk lebih rincinya ada 1 kali, 6 kali, 8 kali, dan ini nanti akan didapatkan di brosur Aipas ketika Sobat Aipas nanya nih, oh boleh dong minta brosurnya atau minta tentang prodi saya gitu. Biasanya langsung dikasih. Dan setelah dapat yang tadi-tadi yang udah saya jelasin, itu akan dapat juga promo jika masuk ya dalam kriterianya. Jadi kita ada 5 promo nih dari iPass. Yang pertama itu adalah promo ajak teman. Ada potongan harga Rp500.000 bagi peserta yang membawa satu teman ikut bergabung di kelas iPass. Jadi kalau daftarnya berdua itu bisa dapat potongan harga 500.000. Kemudian yang kedua itu adalah promo member lama. Jadi potongan harga Rp1 juta bagi peserta yang sudah pernah mengikuti kelas iPass dan kembali mengikuti lagi di prodi yang berbeda. Saya kasih contoh misalnya Sobat iPass di bulan Oktober tuh ikut kelasnya Objin. Kemudian sekarang di term Januari pindah haluan nih, kayaknya Objin udah test drive nih. Untuk materinya kayaknya kurang deh. Coba sekarang kita coba ke Radio Onco misalnya gitu ya. Nah, jadi itu adalah prodi yang berbeda dan Sobat Epas akan eligible ke member lama. Potongan harganya Rp1 juta untuk kelas yang kedua ini yang di term Januari. Akan lain ceritanya ketika dari yang tadi Objin terus Objin lagi nih gitu kan ikut ke kelas yang kedua. Jadi di situ akan eligible untuk promo retaker. Jadi kelasnya sama. Untuk kelas keduanya akan ada potongan harga Rp1.500.000. Dan ada promo khusus. Jadi bagi Sobat EPAS yang belum berhasil diterima di universitas tujuan, jadi udah pernah coba dulu nih dan mungkin hasilnya belum memuaskan, dan akan bergabung ke IPAS untuk mengefisiensikan waktu dan cara sistematis belajarnya, jadi akan mendapat potongan harga Rp500.000. Dan yang terakhir itu ada promo AM1 Cimsa, potongan harga 5% bagi Sobat IPAS anggota AM1 Cimsa dan baru pertama kali mengikuti kelas IPAS. Untuk testimoninya mungkin ini hanya sebagian yang bisa ditampilkan, karena kalau saya tampilkan semua nanti kita sampai malam gitu ya. Jadi sisanya itu bisa dilihat di IG-nya IPAS, tapi kalau boleh saya rangkum, jadi dari sobat-sobat IPAS yang terdahulu sudah lulus dan sekarang mungkin sudah jadi PPDS dan mungkin juga udah lulus, mereka bilang tips dan triknya itu dapat kalau di iPass dan juga materinya jelas yang update, kemudian untuk sistematika belajarnya, terus untuk prodi-prodi yang waktu kita jadi dokter umum itu belum terpapar banyak, misalnya kayak rehab medik, mungkin kayak BTKV, atau misalnya kayak gizi klinik, nah itu kan kita nggak terpapar nih, nggak sebanyak IPD, nggak sebanyak bedah, nah itu mereka lebih mendapatkan materinya untuk membantu persiapan ujian. Jadi materinya cukup lengkap dan sistematis. Untuk pendaftaran iPass Course term Januari itu udah dibuka. Saat ini kita buka 11 prodi. Ini adalah paket lengkap. Jadi kalau ada yang nanya ini termasuk RSPPU nggak? Iya, termasuk juga RSPPU. Dan tetap diskonnya banyak ya. Untuk 11 prodi yang tersedia bisa dilihat di layar sebelah kanan Sobat iPass sekalian. Untuk paket ini dapat mungkin sudah saya jelaskan sebelumnya dan free akses rekaman kelas yang bisa diakses kapan dan di mana saja. Jadi udah sama rekamannya kalau misalnya bentrok jadwalnya. Kemudian ada fitur terbaru iPass, Basic Science Class. Jadi Basic Science Class ini merupakan kelas iPass yang membahas anatomi dan fisiologi dasar. Jadi back to basic, kita belajar dasarnya dulu, baru kita akan lebih mudah memahami patofisiologinya. Dan ada penawaran khusus diskon Rp750.000 bagi kalian yang mendaftar online course iPass tanpa kelas TOEFL dan TPA. Ini sudah saya jelaskan juga diskonnya. Daftar termnya itu sampai 25 Desember ya kalau saya nggak salah. Dan ini ada yang terbaru, kita ada draw soal iPass. Jadi pendaftaran dibuka Desember ini sekarang dan kelasnya dimulai di Maret 2026. Special price setengah harga lebih dari 50%.
jadi 1,2 juta, akan mendapat bahas soal 200 soal, persiapan PPDS Universitas dan RSPPU, 1 kali tryout pretest via website, 6 kali pertemuan via Zoom, durasi 2,5 jam, full akses rekaman, handout PDF, dan grup diskusi. Untuk prodi yang tersedia ada 10, bisa difoto dulu atau misalnya bisa dibaca di slide. Kemudian pendaftaran iPass benar sampai 25 Desember 2025, segera mendaftar sebelum kehabisan seat karena mungkin udah ada seat yang mau habis gitu ya di kelasnya. Oke, terima kasih atas atensinya. Kita lanjut ke sesi Q&A. Silakan admin untuk ditayangkan pertanyaan yang sudah ditanyakan. Mungkin karena durasi kita cukup 3 kayaknya ya. Boleh admin silakan. Oke, izin Dokter Rizky, kita kembali ke sesi tanya jawab. Oke, ini Yes. pertanyaan pertama, Dok. Izin dokter, apakah pada STEMI jika sudah ada hasil EKG tidak diperlukan pemeriksaan biomarker jantung? Nah, ini gimana, Dok? Ya, oke. Pertanyaannya eh, simpel tapi bagus. Jadi saya juga akan coba jawab simpel. Jadi tidak perlu dilakukan pemeriksaan enzim. Tapi ingat, ya, kita kan mostly rumah sakit BPJS ya. Nah, jadi sebenarnya di beberapa rumah sakit masih kaku. Jadi tetap minta enzim. Kalau mau meriksa enzim, kepepet banget ya, dipaksa banget ya oleh pihak rumah sakit. Harus periksa dok. Jangan periksa kalau misalnya pasiennya belum onset 3 jam. Ya, apalagi nggak semua area punya high sensitive troponin ya. Kebanyakan troponin biasa. Jadi 3 jam dulu tunggu. Ya, 3 jam dulu. Kalau belum 3 jam nanti Anda disalahin. Dok, kenapa ini di fibrinolitik kan pasiennya enzimnya normal ya, misalnya onset 1 jam dokter IGD dia pinter, STEMI anterior ekstensif, dia lapor pada DPJP, oke fibrinolitik ya, kita jauh dari PCI center, dah dilakukan, ternyata pas keluar enzimnya karena dipaksa-paksa oleh orang case mixnya atau apa, ternyata oh iya ternyata enzimnya normal dok, kenapa dokter fibrinolitik, nah itu salah ya. Kalau kepepet banget ambillah lebih dari 3 jam pada saat onsetnya. Oke, sebenarnya nggak perlu ya, tidak perlu dilakukan pemeriksaan enzim. Itu by teori nggak perlu. Karena kapan meriksa enzim itu kalau seandainya Anda ragu. Kalau Anda ragu aja, ya, misalnya dia onset udah lama, ada yang namanya persistent ST elevation ya. Nah, tapi kalau misalnya onsetnya baru, nggak usah dan gambarannya stem yang khas, nggak usah diperiksa sebenarnya. Oke, berarti ya kalau memang udah khas banget bisa nggak usah diperiksa ya. Memang sih dok, karena memang rumah sakit ini belum tentu juga punya yang troponin yang high kata dokter tadi. Oke, terima kasih dokter. Semoga bisa dipahami. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Apakah RBBB termasuk ACS? Bila ada keluhan chest pain tipikal tapi EKG RBBB, bila ya terapinya apakah loading? Ya, jadi pertanyaannya mungkin saya koreksi ya. Apakah RBBB termasuk ACS? Enggak. Kalimatnya mungkin nanti dibenarkan ya. RBBB itu ada gambaran EKG. Sedangkan ACS itu adalah diagnosa anamnesis. Kalau anamnesisnya cermat, maka kita akan bisa mendiagnosa pasiennya ACS tanpa tahu EKG-nya apa. Setelah itu baru kita lihat EKG-nya apa. Oh, ternyata EKG-nya new RBBB mungkin. Kita kenal pasiennya, ternyata ada RBBB baru. Ya udah treat sebagai STEMI ekuivalen. Tapi kalau sudah lama RBBB-nya, sudah tahu kita pasien itu udah rutin, tapi datang lagi ke IGD seminggu kemudian, ya hari ini datang lagi RBBB. Yang apa yang kita kerjain? Boleh, serial boleh ya. Anda lakukan cek enzim kalau onsetnya udah 3 jam boleh. Dan cari tahu dulu ada masalah apa, kenapa dia RBBB. RBBB itu banyak ya. Lakukan deh pemeriksaan fisik. Itu jangan sampai stetoskop, jangan sampai nggak kepake ya. Karena gambaran RBBB itu bisa pada misalnya pasien penyakit jantung bawaan. Misalnya apa? ASD, itu dia patok mnemonik dari ASD adalah dua, white fixed split sama RBBB. Pasang di kuping kita. Ada nggak kira-kira bunyi itu? Ada murmur-murmur nggak? Dan jangan ragu, kalau klinisnya nggak ACS, ronsen aja dulu. Siapa tahu ada masalah paru ya. Kan masalah paru sering tuh bikin RBBB. Tapi balikin, kalau ternyata dia chest pain, sorry, kalimatnya bukan chest pain tipikal ya. Kalau ngomong chest pain tipikal itu memang benar
by teori dari guidelines itu kita ngomong soal chronic coronary syndrome. Jadi kalau misalnya pasien yang kita curigai ACS, itu bagusnya kalimatnya chest pain kas infarct ya, atau angina kas infarct. Tapi bolehlah saya mengerti arahnya ini. Arahnya ini mungkin takutnya klinisnya ACS ya, tapi EKG RBBB. Kalau saya itu akan anggap sebagai RBBB baru ya. Jadi treat sebagai ACS, loading dual antiplatelet tetap tetap. Lalu tangani, jangan lupa heparinisasi. Oke. Oke, semoga menjawab ya untuk Sobat iPass. Jadi tetap di-treat sebagai RBBB baru. Oke, kita lanjut dok. Pertanyaannya lumayan banyak. Ada 10 tadi saya lihat terakhir ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Dokter Vika. Selamat malam dok. Izin bertanya tadi saat menjelaskan STEMI inferior dengan TAVB, dokter sampaikan sebaiknya diusahakan PCI dibandingkan fibrinolitik. Kenapa ya dok? Terima kasih dok. Oke, baik. Jadi sebenarnya termasuk keutamaan ya primary PCI dibanding fibrinolitik itu adalah kalau primary kita bisa meyakinkan patensi dengan mata kita langsung. Fibrinolitik itu harapan ya. By teori Hmm. itu adalah harapan. Jadi kalau seandainya respon dengan baik dia langsung mulus. Tapi kalau enggak, kita harus segera lakukan rescue PCI immediately, sesegeranya kirim ke rumah sakit PCI center. Maka dari itu, selalu kita jabarkan pasien-pasien fitur seperti apa yang sebaiknya jangan pikir untuk fibrinolitik dulu, walaupun kondisinya begini. Ya, langsung pikirlah untuk primary PCI. Ya, yang pertama, kalau seandainya onsetnya itu lebih dari 12 jam, ya, pasiennya lebih dari 12 jam, tapi dia masih prolong, jangan kita paksain fibrinolitik. Masih ada tanda-tanda unstable pasiennya, misalnya dia kilip 2 kilip 3 terus prolong chest pain, ya. Anda jangan paksakan untuk fibrinolitik karena dia udah keras tuh. Udah terbentuk anyaman fibrinnya tuh udah keras. Lalu yang kedua, sudah ada tanda-tanda misalnya shock cardiogenic, ya. Maka berdasarkan shock trial kita harus lakukan revas yang pasti, ya. Jadi bisa kita lihat dengan mata kita sendiri dengan koronariografi, baru kita tahu tuh kalau fibrinolitik kan nggak bisa. Lalu yang ketiga, kalau misalnya udah ada tanda aritmia malignan, TAVB adalah salah satu dari 3 aritmia malignan. Apa aja aritmia malignan? PT, PF, lalu TAVB. Ya, TAVB atau high grade AV block sih kalau dari citasinya ya. Nah, jadi kalau ada 3 ini, utamainlah primary PCI ya. Jadi ada juga selain kita lakukan checklist fibrinolitik ya, yang kontraindikasi absolut itu ada 8 ya, 5 pala, 1 dada, 1 perut, 1 darah. Kita juga harus melihat yang 3 tadi pada pasien. Oke, gitu. Itu kira-kira Dokter Adel. Oke, jadi memang harus waspada ya dok dengan yang disampaikan dokter tadi. Oke, Mm-mm. terima kasih banyak dok. Kita lanjut. Ternyata dikasih waktunya sampai 20.30 untuk sesi tanya jawab. Izin bertanya dokter, jika EKG awal dan hasil interpretasi belum memberikan kepastian STEMI, sementara kondisi klinis pasien sangat mengarah ke sindrom koroner akut dan waktu menjadi faktor krusial, bagaimana pendekatan ideal dalam menyeimbangkan kebutuhan konfirmasi tambahan dengan prinsip time is muscle agar keputusan tetap cepat dan tepat? Nah, ini mungkin settingnya IGD dok, gimana nih? Silahkan dok. Oke, terima kasih, bagus pertanyaannya. Ya, dari Tuan Anonim atau Ibu atau Nona Anonim ya, pokoknya itulah ya. Ya, jadi pertanyaan sangat bagus. Kita itu ngomong time is muscle itu hmm, jangan dalam benak kita seperti nggak mengerjakan apa-apa ya. Padahal di lapangan tuh kita ngapa-ngapain banget tuh ya. Kita panik banget tuh pasti tuh. Wah, buset dapat pasien ACS nih. Apa yang mau saya kerjain? Jelas di situ algoritmanya. Kurang dari 10 menit sudah ada kepastian mengenai interpretasi EKG. Mulai dari masang sampai kesannya. Sambil dari situ nggak mungkin dong kita nunggu. Timnya banyak tuh pasti. Perawat kita gercep ya. Mungkin kita juga bukan dokter sendirian di sana ya. Jadi mungkin kita bisa lakukan apa? Sambil nunggu EKG dan pasti, bukan tuh infak ventrikel kanan kayaknya bukan ya. Ya udah, berarti kita bisa loading, loading apa misalnya kita sambil loading dual antiplatelet bisa ngasih ISDN bisa ya. Kalaupun ternyata kita lihat EKG-nya nih kayaknya EKG ya deket-deket normal ya, so-so aja. Tapi klinisnya tuh toksik banget nyeri dadanya. Aku takut ini. Aku serial boleh ya 15 sampai 30 menit boleh.
nggak masalah. Ketika Anda ragu lagi, kan tadi kalau udah nyentuh 3 jam, ambil darahnya. Nanti follow up hasil enzimnya. Ya, itu bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Kita beneran itu ngapa-ngapain banget itu. Dan ternyata setelah Anda serial dan Anda mungkin melakukan pemeriksaan posterior, waduh, isolated posterior stemming. Ya, dalam waktu 3 bulan belakang itu kita dapat ya di sebuah rumah sakit di Sumsel ya, ternyata ternyata dapat isolated posterior STEMI. Di mana culpritnya? Di LCX. Ya, Anda pasti punya feeling, ini kayaknya bukan bukan UAP atau NSTEMI nih, kayaknya STEMI nih ya. Lakukan EKG posterior, ketemu ternyata bisa. Jadi bisa apa? Bisa lakukan EKG yang lain posterior, bisa serial, bisa ambil enzim, bisa Anda mungkin kalau ada echo bedside tempel ya, bisa ngelihat ya, mungkin ada dokter umum yang udah pandai ya, yang bisa kalau misalnya di rumah sakit dengan rumah sakit pendidikan ada PPDS saja, kakak PPDS-nya, dokter PPDS-nya di echo ya, mungkin bisa ngelihat apakah ada area yang mengalami misalnya hypokinetik atau dyskinetik atau akinetik ya. Jadi banyak yang bisa kita kerjain. Sesuai juga kok prinsipnya, time is muscle ya. Iya, bener sih dok ya. Bisa EKG serial, bisa masang EKG. Karena kadang-kadang kita stuck dok, baca EKG-nya, waduh kok lain ya gitu ya. Jadi akhirnya malah jadi bingung gitu. Iya. Iya, oke dok. Terima kasih banyak dok. Oke, mungkin untuk sesi Q&A saya izin banget Sobat iPass. Saya cukupkan sampai di sini. Karena mengingat durasi dan biar kita semua bisa cepat tidur ya Sobat iPass. Karena agak kusut juga ini kita. Oke, saya izin lanjut ke Kahoot ya dok. Untuk Kahootnya Oke. nanti kita lanjut ke Kahoot karena kalau misalnya di akhir mungkin banyak jawaban yang agak kurang banyak yang salah. Mungkin nanti di akhir Kahoot saya minta untuk penjelasannya sedikit nih dok. Saya izin melanjutkan acaranya dokter untuk giveaway pada akhir acara dan inilah akhir acara kita. Jadi kita akan Kahoot, tiga pemenangnya akan mendapat potongan harga sebesar Rp500.000 untuk pendaftaran iPass Term Januari dalam periode apapun. Kalau misalnya menang jangan lupa di screenshot WA ke admin iPass 0812 1844 0103. Boleh silahkan admin iPass untuk ditampilkan Kahootnya. Di nomor berapakah kode Kahootnya? Oke. Boleh dibuka www.kahoot.it www.kahoot.it. Game pinnya 1899271. Saya ulangi 1899271. Boleh langsung atau di scan aja QR code di layar Sobat Epas yang tampil. Nanti boleh diisikan nama. Ya, nama beneran boleh, nama si inisial boleh, nama ya lebih bagus sih nama sendiri ya. Saya tunggu 1 menit sambil menunggu-nunggu partisipan. Karena ini rame sih kelasnya ya. Kalau menurut saya sampai 90 menit itu masih ada 92 yang bergabung. Menurut saya emang ternyata banyak ya. Entah banyak yang bingung atau banyak yang interest sama topiknya. Iya, siap. Next SPJP boleh. Jadi sejawatnya Dokter Rizky nanti. Boleh. Saya tunggu masih 15 detik lagi. Silahkan di www.kahoot.it www.kahoot.it game pinnya 1899271. Yang terkeluar boleh masuk, yang udah masuk jangan keluar. Oke. Saya countdown, masih ada. Oke, udah kayaknya 41. Countdown ya, boleh segera. Boleh, boleh. Masih ada yang chat saya. Wait, dok, saya terkeluar. Ya udah. Oke, karena durasi ya guys ya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semuanya yang mau bergabung udah bergabung. Oke, saya countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dimulai. Kahoot. I pass free class fast track to determine STEMI or and STEMI. Oke, 3, 2, 1.
Yang bukan termasuk diagnosa banding yang Anda pikirkan dengan ECG seperti ini ialah lihat-lihat ECG-nya ya. Perhatikan. Musiknya bikin saya nggak bisa mikir sebenarnya kayak terpacu waktu gitu jadinya. Ih, oke, ternyata yang menjawab benar tuh 3 ya. Nanti saya akan notes questionnya. Oke, silahkan. Next ke scoreboard dulu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari ECG di atas, apakah diagnosa kerja Anda? Oh, waktunya terbatas ya, 20 detik. Silakan. Oke, kalau ini udah lebih dari 50% ya yang jawab benar ya. STEMI inferior plus right ventricle infarct. Oke, kita lanjut ke scoreboardnya. Oke, ada Shandi, ada Hani, dan Putri Aziz. Yuk, semangat yuk. Pasien dengan keluhan utama dada berdebar hebat disertai kejang 1 kali. Apa yang akan Anda rencanakan berikutnya? Hmm. Wah, ini 50-50 ya. Jadi ada 4, 7, 17, dan 17. Implantasi ICD, ICD. Oke, kita keep dulu pertanyaan ini. Boleh silakan scoreboardnya. Jadi ada pertanyaan nomor 1 dan nomor 3. Oke, ada Hani, ada Shandi, dan Putri Aziz. Ada Afarite dan Rosi Posi. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Silahkan. Pasien masuk IGD dengan keluhan nyeri dada kiri terasa sangat berat 30 menit lalu disertai diaforesis. Cemas. Tensinya 190/100. Hmm. Gurunya deg-degan soalnya. Ya, oke. Oke, pertanyaan nomor 4. Yang benar 3. Boleh kita lanjut dulu, kita lihat dulu scoreboardnya. Jadi saya udah nyimpan 3 pertanyaan, nomor 1, nomor 3, nomor 4. Oke. Wih, Shandi, Hani, Putri Aziz, Afarite, dan Rosi Posi. Oke, silahkan. Yang terakhir. Berdasarkan gambar ECG tersebut, apa diagnosa yang Anda curigai? Saya nanya doang lagi, saya juga nggak kepikir jawabannya apa. Silahkan, silahkan Sobat iPass. Oke, ini udah lebih dari 50%. Jawabannya perikarditis. Oke, kita lihat ke final scoreboardnya sebelum saya minta komentar-komentar dari Dokter Rizky. Nomor 3 ada Putri Aziz. Selamat dok. Ada Afarite. Ada Shandi. Oke, selamat untuk para 3 pemenang. Boleh di screenshot untuk hasil kemenangannya dari pertandingan yang berdarah-darah ini. Oke, jangan lupa nanti dikirim ke WA-nya admin iPass ya. Oke, sebelum saya tutup, mungkin dok boleh sedikit komentarnya untuk pertanyaan yang paling dikit aja yang benar. Tadi nomor 1 sama nomor 4 kayaknya dok. Gimana dok? Oke, Dokter Adel, makasih. Aduh, saya ngeliatnya kenapa saya gigit jari. Saya minta maaf ya sebelumnya ya pada para peserta. Kayaknya itu tadi kan saya ngirimnya pagi ya. Ternyata Iya yang dok. saya kirim itu yang belum saya save. Jadi saya kopas-kopas kan jawabannya. Ternyata yang terkirim itu 2 jawabannya itu ke Contreng C ya. Jadi soal yang pertama boleh dibuka nggak? Oke, saya buka aja ya. Ya Saya boleh buka. dok, boleh dok. Ini saya kaget karena loh kok dikuncinya itu ya.
sorry ya. Tapi saya yakin juga, saya ngelihat kayaknya Dokter Fahri sama Dokter Putri kayaknya menjawab jawaban yang benar mungkin ya. Oke, oke, ini jawabannya D ini. Stenosis osteal RCA. Karena yang bukan. Saya minta maaf ya teman-teman ya. Ya jawabannya jadi dikuncinya tadi A. Itu jawabannya D. Jadi yang saya kirim itu kayaknya belum ke save sama saya. Sorry ya. Ini udah pada benar nih kayaknya. Ya, template ini benar nih ya. Implantasi ICD. Nah, yang ini juga C nih sebenarnya, yaitu loading ticagrelor. Kenapa? Gambaran ini kan secara klinis adalah CAS ACS. Mau gambarnya apapun, yang dikerjain adalah ini, loading ticagrelor dulu. Oke. Nah, yang ini benar, tapi yang mesti kita kerjain adalah yang ini dulu. Oke. Nah, terus yang ini udah benar semua. Berarti keselip dua ya, Dok. Yang Kita justru yang selip dua. Ya, tapi saya yakin kayaknya jawaban teman-teman pasti rata-rata betul dan rata-rata selamat. bener berarti jawabannya. Ya, Ya, tapi nggak apa-apa ya. Mohon maaf lahir dan batin karena kita sesuai hasil dari Kahoot ya. Jadi mau nggak mau, ya, iya, saya yang salah. Selamat ya pada tiga pemenang ya. Siapa iya. tadi? Dokter Sandi, Dokter Sandi, dokter siapa tadi ya? Dokter Fahri Putri ya. Aziz sama dokter Fahri. Iya, sama Dokter Udah ada Putri. dok saya jawab itu. Oke, nggak Siapa? apa-apa. Coba saya baca. Ada, Iya, dia jawab itu. iya, 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 iya. Iya, Oke, oke. Selamat ya, siap, tetap siap, siap. dapat Oke. yang sama. Terima kasih kepada Dokter Rizky atas pengakuannya. Jadi tidak ada dusta di antara kita ya, Dok. Iya, saya makanya gigit-gigit HP saya tadi. Gemes Kok saya. itu? Kok kayak gitu ya? Akhirnya nggak apa-apa, Iya, Dok. mana saya Oke. orangnya OCD lagi. Aduh, ya udahlah. Oke, Ya selamat ya buat udahlah, oke. teman-teman yang menang ya. Oke, Dok. Terima kasih Keren. banyak. Mungkin Mantap. sebelum mengakhiri acara, saya boleh minta closing statement-nya dulu nih, Dok. Gimana buat teman-teman yang masih join? Masih ada 72 orang, Dok. Silakan, Dok. Ya, jadi terima kasih Dokter Adel. Jadi closing remarks dari saya, EKG itu nggak bisa sekali ya teman-teman ya. Dan kita harus lebih sering melihat dengan hati-hati. Jadi makin sering EKG, pasti makin teliti insya Allah ya. Dan bagi orang yang peminatan di aritmia, gangguan irama jantung, itu pasti akan lebih memilih untuk tidak berdebat untuk case-case seperti ini. Ya, jadi yang penting kita kuatin anamnesisnya. Ya, karena kalau masalah koroner itu debatable banget. Benar-benar debatable. Oke. Jadi klinis sangat membantu kita. Tapi kalau aritmia itu nggak akan bohong karena mekanismenya pas. EKG nggak pernah bohong soal aritmia. Oke, saya balikin Dokter Adel. Makasih. Oke, Kagi nggak pernah bohong. Oke, siap. Terima kasih dok. Take notes buat teman-teman yang terutama lagi jaga TGD ataupun yang lagi berusaha belajar soal jantung. Semoga materi yang disampaikan bisa membantu kita semua. Oke, terakhir last but not least boleh dong buka open cam-nya. Buka kameranya, kita foto bersama dulu untuk dokumentasi seperti biasa. Keren semua. Yuk, manusia-manusia keren yang mengucapkan terima kasih. Boleh yuk. Kita on cam, kita foto bareng sama dokter Sivelani. Siapa tahu nanti abis ini jadi sejawat. Satu kelas, ya kan? Yuk, nggak apa-apa yuk. Yang menang-menang tadi, saya tagih on camnya. Ayo, silakan. Ya, siapa tahu bisa jadi PPDS saya di RSPPU RSMH Palembang semester depan ya. Iya, siap. Amin. Harus PPU buka ya. Oke, yuk, silakan on cam. Kita lihat ke kamera. Yuk, senyum dulu ya. Senyum ala-ala CPPDS. Kapan lagi CPPDS foto sama konsulen? Yuk. Ya, senyum dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, yang kedua dok. Jantung ada gayanya nggak sih dok? Nggak ada ya? Kayak gini aja nih, pose aritmia. Waduh, ya. Bengkok sedikit jadi STEMI ini. Oke, oke ya. Tiga, dua, satu. Oke, terima kasih banyak Dokter Rizky dan Wadah Epas yang sudah bergabung di foto bersama kali ini. Oke, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Dokter Muhammad Rizky Felani SPJP.
Viha, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua dan terima kasih juga dok sudah meluangkan waktunya dan terima kasih juga bukunya untuk pemenang tadi satu. Saya izin reminder ya dok, nanti jangan lupa biar dikirim ya dok. Kemudian terima kasih juga pada Sobat Epas yang sudah bergabung hingga akhir acara. Dimohon kesediaannya untuk mengisi feedback pada link berikut atau scan QR Code di kode berikut. Sampai jumpa di kelas iPas selanjutnya dan selamat malam. Selamat malam Dr. Rizky. Selamat Terima kasih malam. dok. Assalamualaikum guys. Ya.